Jadi diceritakannya bahwa barangnya itu sudah termasuk setengah. Jadi aku kaget dong. Tapi pelaku mengakui semuanya. Ini siapa yang jaga gawang di pemerintah Kabupaten Bangka-Belitung? Sebenarnya ini, Pak. Artinya ini memang sesuatu yang harus kita kritisi dengan keras ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Tebang Pilih dan tajamnya hukum ke bawah ini sangat dirasakan oleh seorang ibu yang beralamat di perumahan Tebang Beliau, Jalan Soekarno Hatta, Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Seorang ibu ini mengalami pukulan yang sangat berat tatkala anaknya, kita sebut saja Bunga, berusia 3 tahun 10 bulan ini menjadi korban seksual. Pelaku adalah tetangga, ini mirisnya pelaku sendiri adalah tetangga beliau yang berusia 15 tahun. Hal ini terjadi lantaran konon kabarnya pelaku ini sendiri sangat dekat dengan keluarga ataupun dengan Ibu Linda itu sendiri, karena Ibu Linda menganggap itu adalah pelaku ini sudah seperti saudara. Tapi itulah kan, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saya sudah mengundang beliau, apa yang terjadi di balik penegakan hukum yang saya katakan tadi bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ibu Linda didampingi pengurus LSM juga, LSM Topan Bangka Belitung. Hubungan apa LSM dengan Ibu Linda ini sendiri? Kita akan segera melakukan podcast ini bersama ibu korban dan lembaga swadaya masyarakat Topan Bangka Belitung. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bang Zed dan Bang Ancah, sekretaris. Saya ke Ibu Linda. Bu Linda, seperti yang saya katakan tadi bahwa pukulan berat terjadi pada Ibu Linda. Seorang anak putri yang memang disayang, yang memang diharapkan untuk menjadi tumpuan orang tua kelak di kemudian hari, menjadi korban katakanlah pelecehan seksual dalam hal ini. Nah, bisa diceritakan singkat kronologisnya itu terjadi kapan, kemudian diketahui kapan, dan mungkin prosesnya Ibu ke bantuan hukum itu pada saat itu juga atau kapan? Selamat sore, saya Ibu Linda. Saya mau menceritakan kronologinya. Pada hari Kamis tanggal 1 September, saya baru balik dari Teboli ke Koba. Jadi waktu itu anak saya tuh lapar mau minta makan. Jadi saya ngambil nasi, nggak taunya anaknya sudah pergi ke tetangga. Saya panggil, nah, anak itu baru keluar. Sekali keluar itu dia langsung melaporin ke aku bahwa kepalanya tuh sakit, pedih. Nah, jadi kan aku tanya kenapa bisa pedih gitu kan? Katanya diituin sama Koko Ersa. Jadi aku disuruh dia jujur, takut dia bohong gitu. Dia mengakui semuanya, katanya memang diituin. Jadi setelah itu saya suruh dia praktek di mana diituinnya. Anak saya mempraktekkan semuanya. Terus langsung saya ke rumah pelaku, tapi pelaku tidak mengakuinya. Saya langsung ke rumah, ke orang tuanya. Orang tuanya bilang udah ditanya nggak ngaku. Ya udah. Aku bilang, kalau ini memang terjadi sama anakku gimana? Mereka selalu membilang aku fitnah. Sampai aku ditunjuk-tunjuk, bilangnya fitnah. Aku jawab, kalau aku fitnah dapat duit gak apa-apa. Tapi ini gak dapat duit loh, anakku kesakitan, mau kencing sakit gitu kan. Jadi orang tua setelah tahu nggak ada ke rumahku, nggak ada apa-apa. Jadi tadinya tuh nggak pengen ngelapor lah ya. Jadinya aku tunggu etikat baik mereka nggak ada ke rumah. Sampai jam tujuan lah, aku bawa anak aku mau visum ke bidan tidak bisa, ke dokter kandungan tidak bisa,
Jadi tetangga nyuruh aku ke kantor polisi. Setelah ke kantor polisi, ditanyakan mau apa gitu kan, ada perlu apa. Aku bilang minta surat visum. Surat visum untuk apa, Bu? Saya bilang tidak untuk apa-apa lah, tolong keluarkan surat visum. Mereka bilang tidak bisa, kecuali tidak bisa dikeluarkan tuh tanpa alasan. Jadi ibu cerita kronologi, jadi aku cerita kronologinya gimana. Jadi dari tim Kapolsek Bangka Tengah langsung bergerak cepat mengantar anak saya untuk divisum ke rumah sakit. Bangka Tengah. Oh. Jadi setelah divisum, saya kan pengen tahu ya hasilnya gimana kan. Sedih ngeliat anak saya tuh udah kesakitan gitu kan. Pas saya tanya dokter belum jawab, mungkin gak kedengeran atau apalah ya. Jadi saya tanya lagi, Dok ini gimana? Anak saya bercanda apa gimana kan? Enggak kok, cuma pinggirnya aja gitu. Jadi aku ngomong, ini ada bekas kuku loh Dok. Iya katanya, tapi nggak kenapa-napa. Ngomong gitu. Jadi kan ibaratnya kita agak tenang lah ya, cuma digituin doang ibaratnya kan, tapi kan sakit hati lah, kesel. Jadi balik lagi ke Kapolsek, cerita kronologinya semua gimana. Ya udah kita sampai jam 12-an lah gitu. Iya. Besok pagi saya disuruh datang lagi ke Kapolsek. Ya, datang ke Kapolsek, tanda tangan, disuruh bapak siapa nggak tahu lah ya, ketemu langsung sama kepala Kapolseknya. Kapolsek. Sampai ketemu tuh, jadi kepalanya ngomong lah, ibaratnya secara kita ngomong lah di dalam ruangan itu, Ibu jangan marah ya, masih gitu kan. Jadi aku tanya kenapa kan, jadi diceritakannya bahwa barangnya itu sudah termasuk setengah. Jadi aku kaget dong, Diperkosa Pak. Aku kan nanya gini, Pak, kok Bapak bisa tahu kan bisa sampai masuk setengah? Kita tanya dia, Bu, kita usus semuanya, kita tanya sampai jam 2 lewat pagi gitu. Tapi pelaku mengakui semuanya. Menanyakan kepada pelaku. Iya, menanyakan. Jadi Bapak Polisi Kapolsek ngomong gini, saya menanyakannya juga ada saksi, maksudnya didampingi dengan orang tua itu kan. Iya. Dia mengakui semuanya, diituin pakai es krim, es Kiko. Nah, jadi kan kata si kepala Kapolsek cerita ke saya, iya itu dipaksa, anak saya nggak mau minta pulang, mau pulang ke mami, udah nangis, disuruh diam, tetap dipaksakan, tapi kata kepala polisinya nggak bisa masuk karena mungkin anakku masih kecil terus ngeberontak gitu. Yeah. Nah, terus kan dengar suara aku manggil terus gitu, jadi anakku pulang. Artinya sudah di BAP, sudah diperiksa, tersangka ini tadi katakanlah pelaku tadi sudah mengakui semua. Mengakui semuanya. Dan surat pengaduan tersebut artinya sudah di BAP, sudah resmi. Nah kemudian tindak lanjutnya, ini si tersangka ini katakanlah tersangka pelaku ini, apakah diambil tindakan dari pihak polisian? Jadi dipenjarakan? Jadi kan gini, kata dari Kapolsek ya, Ibu kan tadinya kan saya minta karena secara keluargaan gitu kan ya, gak enak karena saya Pak sama-sama tetangga, sama-sama nyari rezeki gitu loh kan. Gak taunya setelah saya dengar bahwa sudah dimasukkan, jadi kan saya sakit hati lah Pak. Wah, gak gitu terima kan. kata-kata. Nah, gak terima. Terus saya tuh maksudnya kok gak ada etiket baik orang tua ke saya, minta maaf gitu kan. Saya gak terima. Terus kata yang kepolisian Kapolsek ngomong gini, aku nanya, Pak ini tetap dijalanin nggak? Tetap di penjara kok, maksudnya gitu kan? Jadi di penjara itu ada kali 2-3 hari Pak. Jadi kan saya harus tenang lah ya, 2-3 hari. Nggak taunya besoknya saya jemur baju, kedengaran suara dia sama tetangga lagi ketawa-ketawa. Sempat dikerangkeng pengakuan dari pihak Polsek. Iya. Apakah ibu pada saat itu melihat tersangka di dalam kerangkeng? Tidak. Itu cuma pengakuan dari pihak Polsek berarti. Tidak Ketika 2 hari setelah pengakuan itu ibu mendengar bahwa karena rumahnya di berdekatan kan, ibu mendengar pelaku ada di dalam rumah. Iya. Kemudian apakah ibu ada upaya untuk langsung ke Polsek lagi melaporkan? Aku telepon tim Kapolsek. Jadi, Bang, gimana nih Bang? Sorry Bang, sebelumnya ganggu. Aku mau tanya pelaku di mana sekarang? Di Kapolres, ngomong gitu. Oke. Benar nggak Bang? Benar. Bang jangan bohong ya. Iya benar katanya. Tapi aku kedengaran suara dia loh Bang. Enggak ditahan lah, gimana sih gitu.
Jadi agak tenang kan? Hmm. Besoknya aku disuruh hadir di Kapolres. Sekali hadir di Kapolres, di PPA, aku ngomong sama ibunya. Ibu Arza kan, jadi aku ngomong ini, Bu, mau sebelumnya semalam saya kedengaran suara pelaku, Bu, nggak di penjara? Enggak, Cek, memang dilepaskan semalam. Oh. Jadi aku kaget Sudah dong. ada kebohongan dari pihak Polsek. Kemudian ditangani Polres katanya Langsung ditangani. memang pelimpahan dilimpahkan. Ya. Nah di Polres itu ada tindak lanjut nggak? Aku nggak tahu ya Bang ya. Jadi kan aku tanya ya, Bu, gimana kenapa nggak ditahan? Alasannya apa? Tidak ada penempatan. Selana. Iya, Selana. Ibunya yang bilang. Iya. Bukan pihak kepolisian. Ibu PPA. Polisi keluar ya Iya. Dia artinya aparat kepolisian yang ada di Polsek bilang kayak gitu. dari Polres. Yang Di di Polres. Polres Nah, dengan alasan tidak jadi- ada Selana. Iya. Jadi kan aku kan ngomong di itu Pangkal Pinang kan sudah ada lapas anak. Aci sabar, Aci tenang-tenang. Jadi aku ngomong gini, Bu, aku gimana bisa tenang? Coba ibu di posisi aku gimana? Kan gitu kan? Namanya ibaratnya rambut sama kita nggak tahu lah, Bu. Rumahku tuh dari triplek loh, pintunya aku bilang gitu kan. Enggak, Aci tenang-tenang katanya gitu kan. Aku bilang aku nggak bisa tenang. Nah ibu kan tentu di dalam lingkungan ada keluarga nggak di si tersangka atau pelaku ini di? Nggak ada. Ibu Ini, merasa Pak, terancam nggak di sini? terancam. Terancamnya? Gini loh Pak, saya cerita ya. Jadi kan ngomong gini, apa alasannya? Nggak bisa, karena anak ini dilindungi juga. Anak ini di bawah umur, kayak gitu. Jadi belum bisa cek. Kapan Bu? Aceh tenang sampai surat jaksa keluar, baru bisa ditangani gimana gitu kan. Jadi aku bilang, kalau seandainya dia keluar gimana? Dia kan pendatang, kita kan nggak tahu. Aceh tenang aja, bapaknya udah pasang badan kok, udah ngejamin, udah tanda tangan semua. Buktinya ada nggak tanda tangan? Aku nggak melihat. Tanda tangan. Oke. Cukup di situ mungkin ibu saya bertanya pada ibu, nanti kita teruskan. Nah ini apa hubungannya sehingga ada LSN Topan RI Bangka Belitung ini Bang Zen ya, Bang Zen sebagai ketua dan sekretarisnya adalah Pak Bang Anca. Ini sampai mendampingi beliau ini mungkin ada cerita-cerita khusus atau mendengar karena pelakuan penanganan hukum yang tanda kutip tidak adil lah gitu Bang Zen. Jadi singkat cerita begini Bang, saat itu kami lagi ngumpul sama teman-teman ngopi, mendapat informasi, mendapat telepon bahwa ibu ini bercerita kepada seseorang, menyangkut permasalahan dia sudah melaporkan kasus yang dialami anaknya. Tidak asusila ya? Iya, sudah 2 minggu. Namun menurut informasi yang kami dapat itu pelaku belum ditahan dan tidak ada penanganannya. Setelah mendapat informasi itu, kami langsung mendatangi ibu ini di tempat penginapan dia di Pangkal Pinang. Lantas singkat cerita, beliau menceritakanlah bagaimana kronologis permasalahan itu. Dan setelah beliau bercerita kepada kami langsung inisiatif langsung mengajak beliau beserta anaknya ke Polres Bangka Tengah untuk mempertanyakan progres dari laporan yang dilaporkan oleh ibu ini. Gitu. Sebetulnya kami juga kenalnya baru saat hari itu juga Bang, baru saat itu juga. Karena kami terpanggil dari sisi kemanusiaan. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Ada apa ini? Kami sudah mencium bau ketidakberesan dalam hal ini. Ada yang ganjil menurut hemat kami, ada yang ganjil dari kasus ini. Singkat cerita, kita mencoba untuk bertemu dengan Kapolres secara langsung. Namun Kapolres tidak ada di tempat. Lanjut, kita berusaha untuk menemui Kasat Reskrim. Beliau juga kebetulan tidak ada di tempat. Kami berhasil menemui Kabak Op Polres Bangka Tengah, Kompol Ridwan. Kami diterima oleh Kompol Ridwan di ruangan beliau. Lantas surat LP itu saya serahkan kepada Kompol Ridwan. Saya ingin bertanya, apakah komandan sudah monitor kasus ini? Kasus yang mana? Dia bilang, nah, ini kasusnya. Dibaca oleh beliau. Beliau langsung menelpon pihak PPA
di Polres Bangka. Datanglah Ibu Azra ya, Ibu Azra bagian PPA masuk dalam ruangan Kabak. Jadi kami memperkenalkan diri lah, kami dari sini ingin mempertanyakan tindak lanjut dari perkara ini. Singkat cerita, dari pihak PPA mengatakan benar anak ini sudah diproses, namun tidak kami tahan karena Polres Bangka Tengah tidak memiliki tempat sel khusus buat tersangka anak. Saya bilang oke, kalau memang seperti itu. Lantas siapa yang akan menjamin kalau pelaku ini tidak melarikan diri? Saya bilang seperti itu. Berbeda dengan apa yang saya dengarkan oleh disampaikan PPA oleh ibu ini. Tapi saya dengar sendiri Ibu Azra itu menyatakan, saya bilang seperti ini, saya tanya, adakah jaminan bahwa anak ini tidak kabur? Ada Pak, orang tuanya. Mana suratnya? Kami pengen lihat. Saya bilang begitu. Maaf Pak, kemarin kita sudah mohonkan kepada orang tuanya untuk menandatangani surat jaminan, namun orang tuanya menolak. Oke, artinya kita garis bawahi ketika surat jaminan ditolak untuk ditandatangani, harusnya pelaku ya itu bukan wewenang saya untuk menjawab. Enggak secara logika gitu Bang ya. Harusnya kan. Nah, saya potong. Kalaupun alasan dari pihak Polsek ataupun Polres menyatakan bahwa tidak ada sel anak, kita kan sudah sering melihat bahwa satu polsek di daerah tertentu yang tidak memiliki sel, dia menitipkan titipan dari pihak polsek ini ke Polres atau penjara di Polres atau di kejaksaan. Bisa saja. Oke, diteruskan Mas. Saya sungguh sangat menarik cerita ini karena seperti yang saya katakan tadi bahwa hukum masih tajam ke bawah. Oke, silakan. Oke, saya lanjut Pak ya. Setelah itu saya sempat agak menyuarakan dengan sedikit keras. Saya menyatakan sejak 2 minggu dilaporkan LP itu, pernah nggak saya tanya sama ibu ini mendapat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Ibu ini bilang tidak pernah nerima. Itu di hadapan Kabak harusnya dari terima dari tanda tangan kan? Iya, gitu. Alasannya saya pergi terus. Oke. Gitu. Alasannya karena ibu ini tidak ada di Koba gitu. Lanjut. Setelah itu Ibu Azra ini kalau nggak salah namanya ya, kalau nggak salah, keluar dari ruangan itu pamit sebentar. Setelah beberapa lama datang memberikan sepucuk surat kepada ibu ini, surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Patut kami duga setelah kedatangan kami pada saat baru dibuat surat itu. Artinya surat pertama yang kita minta hasil penyelidikan tadi, hasil penyelidikan kan belum dilakukan, baru akan dimulai. Oke, lanjut. Artinya bagaimana akan terbit SP2HP? SPDP-nya kami duga ya, walaupun di SPDP itu tertanggalnya bukan tertanggal hari yang kedatangan kita, tertanggal itu pun tulisan pena. Tapi patut kami duga bahwa surat SPDP itu baru dibuat setelah kami mempertanyakan itu, secara lembaga kami mempertanyakan. Terus saya bilang, kalau begini caranya Pak Kabak, saya bilang, berarti penyidik nggak ada kerja nih, kalian tidur bilang selama 2 minggu ini. Setelah kami datang ini baru muncul surat ini. Saya bilang seperti itu kan. Lantas terus berdiskusi dan pada saat itu pihak PPA mengatakan kalau begitu nanti akan kami buatkan surat penjaminnya biar orang tuanya tanda tangan, seperti itu kan. Saya katakan demikian karena setelah kita keluar dari ruang Kabak sempat kita masuk ke ruang PPA ya. Ruang PPA di situ ada perwakilan dari dinas. Dinas yang menaungi tentang perlindungan perempuan dan anak. Pada saat itu ada perwakilannya, saya kurang tahu siapa namanya ibu itu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya pihak pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah menyiapkan rumah perlindungan untuk ibu ini dan anak si korban. Sebelumnya sudah sebelumnya sudah mendengar informasi bahwa pemerintah Bangka Tengah. Maaf ya, saya kan kedengaran dia keluar tidak di penjara gitu kan, maksudnya tidak diamankan. Saya di Kapolsek Pak, seharian sampai malam
Saya takut pulang. Ya, ada nggak dari perwakilan dari Jadi kan pemerintah Kabupaten Bangka? Terus kan mereka datang ke saya, Ibu mau nggak Bu kalau kita carikan kontrakan yang aman? Ya, aku bilang kan boleh. Ada Bu tempat kita di Kampak, mama gitu kan. Ibu mau ya? Mau. Aku mbak, tapi aku tunggu-tunggu nggak ada, cuma ditanya doang kan. Nggak ada sampai kemarin waktu kita datang. Nah, artinya di situ kan ditawari ibu mau dikontrak. Bukan bahasanya ibu kami sudah menyiapkan rumah perlindungan untuk ibu. Iya, nggak ditawarin. Bang Zen, kembali ke pernyataan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka sudah menyiapkan tadi. Iya, begini Pak. Jadi beliau mengatakan pada saat itu mereka sudah menyiapkan tempat di Kampak. Tempat di Kampak itu adalah milik pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Jadi mereka kerjasama, ibu ini disarankan di sana. Itu. Terus karena suatu hal tadi seperti yang disampaikan, akhirnya kami berusaha mencoba untuk menemui. Setelah keluar dari ruang PPA, saya kurang puas. Saya bawa lagi ibu ini untuk menemui bupati. Sampai di kantor bupati, ternyata bupati umroh. Ya, oke, wakil bupati kosong. Kami kurang puas lagi, saya bilang. Saya akan minta penjelasan dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini harus. Saya mencoba untuk menemui Pak Sekda di kantornya. Arahan dari Pol PP yang jaga saat itu, silakan Pak coba ke rumah dinas. Kami datangi lagi ke rumah dinas Sekda Kabupaten Bangka Tengah, dan beliau rupanya tidak ada di tempat juga di Jakarta. Setelah itu Bang, kami kurang puas, kami coba untuk menemui lagi ke dinas yang menaungi tentang perempuan dan anak tadi. Ternyata ibu kepala dinasnya seorang dokter, siapa namanya saya lupa. Ibu Dede. Dede kalau nggak salah. Dokter Dede ya. Beliau juga DL di Jakarta, ya kan? DL di Jakarta. Sebelum saya lanjutkan permasalahan ini, satu hal. Sekarang pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kosong pimpinan. Ini yang jaga gawang nggak ada. Bupati umroh, wakil kosong, Sekda tidak ada di tempat oleh Jakarta. Ini siapa yang jaga gawang di pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini? Sebari ini Bang. Artinya ini memang sesuatu yang harus kita kritisi dengan keras ini. Pelayanan masyarakat ini siapa yang mau melayani gitu. Setelah itu tidak bisa bertemu dengan pihak dinas PPA. Kami mengira ini dinas ini di bawah dinas sosial. Kami mencoba ketemu dengan kepala dinas sosial. Berjumpa, alhamdulillah ketemu dengan kepala dinas langsung. Saya bawalah dan saya ceritakan maksud kedatangan kami. Kepala dinas menerangkan bahwa tupoksi ini bukan di bawah naungan dinas sosial, tapi di bawah dinas BKKBN yang ada UPKD-nya namanya PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Lantas kepala dinas sosial menghubungi kepala dinas yang bersangkutan. Iya, melalui via telepon di hadapan kami semua menceritakan itu. Lantas kami bilang Pak, sudah diceritakan semua, bahkan beliau hampir tidak mampu berkata-kata. Beliau, saya lihat air matanya sudah mulai berdarah dan menangis. Artinya sangat miris bagi beliau ini. Tapi karena ini juga ada hubungannya terkaitan dengan kemasyarakatan, dia memanggil stafnya, dan dia langsung memerintahkan langsung pada stafnya untuk mendampingi PPA, dinas perlindungan anak itu dari dinas sosial. Nanti dinas sosial akan bantu ibu ini, gitu kan. Akhirnya secara pribadi beliau bersempati dan memberikan sedikit bantuan kepada ibu ini secara pribadi dengan bahasa ini saya bantu pribadi untuk biaya pempas dan susu anak ini, katanya seperti itu. Jadi upaya kami sebetulnya dalam satu hari itu sudah penuh, mulai dari Polres, ya, ke dinas, ke bupati, ke pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah kami lewati semua. Sudah berapa lama upaya itu dilakukan sampai hari ini? Sudah berapa hari? Itu kita berangkatnya hari apa? Selasa ya. Sekarang ada nggak konfirmasi dari Polsek atau Polres Bangka Tengah bahwa sampai mana penanganannya kasus ini? Kan gini. Melalui via telepon mungkin? Iya. Jadi kan hari Senin saya ketemu di Bapas. Mereka semua di Bapas. Jadi ngomongin saya mau ke penginapan, saya bilang kan.
Jadi dari salah satu UPPD itu ngomong gini, Bu, kan ngomong gini, C, ada tuh C di Kampak C, mau nggak C? Mau, tapi cuma 14 hari loh C. Ditanya lagi kan, ya aku bilang nggak apa-apa, ya kan. Ya udah C, kalau Aceh mau, nanti kita siapin semua ya C, mau apa berkas-berkasnya. Ya, terus baru ngomong kan, C besok Selasa mau ngajak anak saya ke dokter gitu kan, mau ngajak anak saya ke dokter. Tapi kan saya nggak bisa karena Selasa kemarin kan ke Kapolres. Nah sampai sekarang jadi ditelepon telepon terus sampai sekarang baru ditanya, C gimana C ini tadi juga ada telepon WA, C rumah di Kapal gimana, sudah kita siapkan. Itu yang dikatakan ya. Sekarang ini yang kita harapkan perkembangan dari proses penyidikan tersangka atau pelaku. Ada nggak konfirmasi? Enggak kan aku. Si pelaku sudah ditahan. Enggak, aku ada mohon loh Pak. Bu, gimana ya Bu? Kalau Ibu bilang tidak ada tempat untuk anak ini taruhlah di Polres maksud saya Pak ya. Oke, apa di ruangan apa gitu kan? Yeah. Nah, nggak bisa cek, anak ini masih dilindungi loh cek, katanya gitu. Terus kita juga nggak ada tempat kosong. Sementara kita LSM Topan ini sendiri kan mendesak agar tersangka atau pelaku ini kan ditahan. Terus itu ya, yang saya maksud belum ada konfirmasi sampai sekarang. Terus jadi dari salah satu PDD ngomong gini, Pak Wakil kalau nggak salah saya sama ibu ngomong gini, C maaf ya C, tempat kita juga nggak ada tempat, bukan kita nggak mau menerima tersangka, tempat kita juga penuh, nggak ada, jadi mau nggak mau kita pulangkan ke rumah. Oke. Bang Zen dalam hal ini LSM akan terus mengawal ini. Ada saran-saran yang menarik, mungkin akan diteruskan diambil alih penanganan ini di Polda. Bisa jadi seperti itu. Kami akan melihat dulu perkembangannya seperti apa. Nanti mungkin kami akan menggandeng aktivis perempuan dan anak di Bangka Belitung ini, Ibu Zubeda. Kami minta beliau untuk mendampingi ibu ini. LPSK juga. Iya, LPSK juga. Nanti artinya kami akan bermohon kepada lembaga lain juga untuk membackup masalah ini, karena kalau mereka kan memang secara khusus perlindungan perempuan dan anak. Kenapa hal ini kami lakukan? Didasari karena sesuai dengan nama lembaga kita, Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia. Ya, anak ini aset kan? Iya, menurut saya anak ini juga aset bagi negara. Aset kan? Karena kita tidak tahu anak ini, Bunga ini katakanlah suatu saat kita nggak tahu dia bakal menjadi seseorang yang dapat memegang republik ini. Atas dasar inilah maka aset negara ini harus kami lindungi, dan negara harus dalam tanda kutip harus lebih memberikan perlindungan yang penuh. Karena pemerintah sendiri sudah membentuk perlindungan anak dan perempuan, sudah mengedepankan bagaimana anak ini harus dipelihara dengan baik. Itulah tadi saya bilang kan, tidak sinkron dengan penegak hukum. Penegak hukum masih menganggap aset negara ini yang namanya anak ini tadi, dia seperti umum, seperti biasa-biasa kasus saja. Saya menarik kesimpulan bahwa kasus ini harus segera dibawa ke Polda karena hukum yang lebih tinggi. Bersedia Kak Ibu Dina? Bersedia. Bang Zain juga bersedia bersama topannya dan juga seluruh elemen kekuatan yang ada, mungkin ditopang dengan LPSK atau lembaga perlindungan lain. Mungkin kita mintakan Kak Seto juga ya. Kak Seto jangan sekali dia melihat ibu anak Sambo dia turun, dan di hari ini Kak Seto harus turun juga sepertinya. Betul. Seto ya. Betul. Ini tidak ada uang tapi Seto. Tidak ada uangnya. Kalau ada uangnya Seto pasti turun ini Seto. Jadi harapan ibu, apa yang harap ibu inginkan di dalam kasus ini? Pelaku cepat ditahan, dia amankan. Ditahan? Diamankan sedikit. Pelakunya cepat diamankan. Kalau diamankan dimasukkan dalam hutan aja aman ya? Di kerangkeng. Tegas-tegas sedikit di penjara. Ya, sama mungkin dengan Bang Zen? Iya, harapan kita seperti itu. Dan juga saya ingin sedikit menyampaikan kepada abang-abang saya, bapak saya di institusi kepolisian. Dalam hal ini kami tidak bermaksud untuk menyerang institusi, tapi karena justru hal ini kami lakukan karena kecintaan kami kepada institusi ini agar dapat berbenah. Selaku
sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang bahwa LSM adalah sosial kontrol masyarakat. Ya. Jadi kami ingin memberikan sedikit teguran agar hal ini juga jangan terulang lagi terjadi hal-hal yang serupa, agar penegakan hukum ini benar-benar ditegakkan. Ya, ada dua yang saya garis bawahi dari amanat LSM Topan RI Babel ini sendiri. Yang pertama adalah penegakan hukum di Bangka Tengah khususnya yang dilakukan oleh pihak Polres dan Polsek harus memberikan efek yang dirasakan oleh masyarakat adil. Yang kedua adalah penanganan pelayanan publik di Bangka Tengah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah itu harus segera direformasi. Ya, Betul. kalau bupatinya atau yang lain yang tidak mampu ya aku aja angkat. Dan mungkin begini Bang, karena ini pas berjalannya ini bersamaan dan melihat situasi ini secara tegas di acara ini, saya nyatakan saya akan bersurat kepada Bupati Bangka Tengah, kepada Bupati Tengah karena terkait kejadian yang kita alami pada saat itu. Mudah-mudahan penegakan hukum di Bangka Belitung ini bukan saja di Bangka Tengah, kita harapkan di Kepulauan Bangka Belitung ini harus adil dan seadil-adil. Yuk, jangan sampai dicidrai lagi. Cukuplah penegak hukum akhir-akhir ini diisukan dengan ya isu-isu yang pencitraan lah, citra lah, cacat lah, segala macam. Yuk kita benahi sama-sama. Dari rakyat, dari pengawas, dari lembaga sosial masyarakat yang mengawasi fungsi kontrol inilah, mari kita benahi bersama perangkat hukum yang ada di Indonesia ini. Tajam ke atas, tajam juga ke bawah. Jangan cuma tajam ke atas, tumpul ke bawah. Terima kasih sekali lagi Bung Aca, Bang Zen, dan juga Ibu Linda. Mudah-mudahan insya Allah beserta kita semua. Terima kasih Anda telah bersama podcast KPU Bangka Belitung, tempat orang berkisah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.